Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kali ini saya akan berbicara soal sosok Frank Lampard. Pasti Anda juga sudah tahu, kalau bicara Lampard, dia sudah ke Everton secara resmi akan menangani The Toffees. Ya, di mana petinggi atau Dewan Klub sudah memastikan keberadaan Lampard, mantan pelatih The Blues Chelsea yang dipecat pada 25 Januari 2021 dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Nah, posisi Lampard ini agak berat ya. Dia memang menggantikan Rafael Benitez yang sudah dipecat dan kemudian dia ambil alih oleh caretaker Duncan Ferguson. Namun pada tanggal 22 Januari yang lalu, di mana di Goodison Park, Everton itu dipermalukan oleh Aston Villa dan kalah 0-1. Itulah pertandingan terakhir sebelum Liga Premier ini libur. Ya, dan petinggi Dewan Klub, ya, atau pemilik Everton berpacu dengan waktu untuk bisa mendapatkan pelatih yang permanen. Kemudian mereka menunjuk Frank Lampard mengalahkan pesaing utama, mantan legenda juga dari Everton, Wayne Rooney, dan juga termasuk mantan pelatih Porto dan Fenerbahce, Victor Pereira. Nah, mampukah Lampard bisa memberikan angin segar atau warna baru untuk bisa meracik Everton, terutama dalam pola permainan yang akan ditampilkan? Itu yang nantinya kita akan tunggu ya. Karena kalau melihat sekarang di posisi ke-16, memang ada yang tidak beres dengan Everton ini. Makanya Rafa Benitez itu dipecat. Mestinya Everton ini ada di 10 besar dan Lampard harus membawa Everton ini, harus paling tidak berada di posisi 8 besar di akhir musim. Sudah cukup buat dia. Kalau untuk bisa bersaing masuk ke Liga Champions sudah pasti tidak mungkin. Di Liga Eropa juga berat, tidak akan mungkin. Posisi ke-8 ke-9 oke lah kalau melihat bagaimana performa mereka saat ini ya. Sampai sekarang sudah hanya 4 angka di atas Newcastle United yang berada di ambang zona degradasi. Hanya 19 poin. Dari 20 pertandingan, 5 menang, 4 imbang, 11 kali kalah. Ini kan sesuatu yang sulit bisa dipikirkan ya. Boleh terjadi oleh Everton, padahal mereka memiliki pemain-pemain yang oke, pemain-pemain yang bagus ya. Selain punya penjaga gawang timnas Inggris Pickford, di belakang itu mereka pasti punya mantan pemain timnas nasional Inggris Michael Keane, ada pemain nasional Kolombia Yerry Mina, ada Mason Holgate, di kanan ada John Joe Kenny, di kiri ada Ben Godfrey. Belum lagi mereka masih punya Seamus Coleman. Memang mereka kehilangan Lucas Digne yang pergi ke Aston Villa. Tapi saya pikir dengan nama-nama yang saya sebut tadi, cukuplah buat Lampard untuk bisa memotivasi kembali. Karena tidak buruk-buruk amat. Ya. Makanya dengan 35 kebobolan ini yang agak heran juga, bahwa mereka dengan posisi seperti ini, pemain-pemain yang saya sebut itu bisa kebobolan banyak dan hanya memasukkan 24 kali. Tugas Lampard memang tidak mudah. Berat sekali. Namun Lampard suka dengan tantangan ini. Ketika dia ditunjuk, dia berbicara di depan para petinggi, para dewan, bahwa ini sebuah kehormatan buat dia. Dia merasa tersanjung ya ketika ditunjuk menjadi pelatih, dan semoga semua dukungan yang diberikan oleh manajemen, supporter dari Everton, semua pemain bisa sama-sama berjuang untuk bisa mengangkat Everton ini jauh lebih baik dari peringkat ke-16 saat ini. Nah, mereka akan bermain melawan paling dekat itu di putaran keempat Piala FA melawan Brentford. Ya, Brentford mengalahkan mereka di IPL dengan 1-0 pada November tahun lalu. Ya. Kemudian setelah itu mereka akan bermain pertama kali setelah istirahat ya, di IPL, itu akan bertarung melawan Newcastle United di St. James Park. Ini berbahaya bagi Everton karena Newcastle lagi mengadakan pembelian jor-joran, keluar uang untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus agar bisa mengangkat mereka keluar dari zona degradasi, dan pasti mereka akan habis-habisan saat menjamu Everton. Lampard harus berpikir keras di sini. Dan kembali kalau saya bisa melihat bahwa kedalaman skuad oke ya. Di depan masih ada Dominic Calvert-Lewin, ada Richarlison, di tengah juga itu Andres Townsend, ada Dacour, ada Andre Gomez. Ini pemain-pemain yang bagus, di Marai Gray. Semua kalau dilihat ini starting 11 yang baik kalau bisa dimaksimalkan oleh Frank Lampard.
Tergantung dia akan memilih dengan opsi formasi apa, 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan bisa dengan 3-5-2 dengan Calvert-Lewin dan Richarlison tetap di depan. Ada 5 gelandang untuk memperkuat posisi tengah yang dianggap memang akan selain belakang di tengah juga menjadi titik lemah mereka ya, karena kurang untuk mensuplai bola ke depan. Nah, tugas ini yang harus diembangi oleh seorang Lampard. Nah, Lampard ini kita tahu bersama kan seorang legenda, mantan pemain Chelsea. Setelah dari West Ham dia tuh menghabiskan 13 musim bersama dengan Chelsea. Sejak 2001 sampai 2014 dia keluar. Sebelum dia ke Manchester City 1 musim dan pergi ke Amerika untuk bermain di New York City, dan akhirnya dia kembali dengan memilih untuk bisa menjadi pelatih. Kalau di Chelsea ya, ini pemain yang tidak akan dilupakan oleh pendukung Chelsea. Ini bagian dari sebuah sejarah yang tidak terpisahkan dengan seorang legenda, Frank Lampard. 147 gol dia buat dalam 13 musim dari 429 pertandingan. Ini luar biasa. Dia berposisi sebagai gelandang. Makanya dia diangkat, ditunjuk sebagai pelatih saat itu setelah dia datang dari Derby County di divisi Championship pada musim 2018-2019, kemudian 2019-2020 dia menukangi Chelsea sebelum di 2021 di bulan Januari tanggal 25 dia dipecat. Memang kalau bicara prestasi dia tidak memberikan piala apapun dalam 2 tahun dia menangani Chelsea memang, kecuali pernah membawa Chelsea itu ke final Piala FA di 2019-2020. Namun mereka kalah dari tetangga mereka Derby sama London ya. Kalah dari Arsenal dengan 2-1 di mana 2 gol dari Aubameyang itu melenyapkan ambisi dari Chelsea untuk bisa menjadi juara dengan Lampardnya saat itu untuk bisa mengondol Piala FA. Hanya 1 gol balasan dari Christian Pulisic saat itu. Nah, itu menjadi kenangan bagi Lampard ketika membawa Chelsea hanya sampai ke final sebelum dia dipecat. Sebenarnya pemecatan dia juga Lampard pun tidak jelek-jelek amat. Presentasi dia dengan Chelsea itu 52,4%. Oke lah, 84 pertandingan di IPL kalau kita bicara ya, di Liga Premier Inggris. Dari 84 pertandingan dia 44 kali menang. Hanya 23 kali kalah, 17 kali imbang. Jadi tidak di bawah 50 presentasi kemenangan, di atas 50. Masih oke, bisa dikatakan. Bahkan pemecatan dia terjadi setelah mereka menang 24 jam setelah menang melawan Luton Town dengan 3-1 di Piala FA. Kemudian dipecat pada tanggal 26 Januari di 2021 datanglah Thomas Tuchel yang juga baru dipecat dari Paris Saint-Germain. Dan Tuchel itu dipecat pada tanggal 24 Desember malam. Di saat dia baru saja membawa Paris Saint-Germain ini mengalahkan Strasbourg dengan 4 gol. Kemudian esoknya pengumuman dipecat. Namun manajemen Chelsea bergerak cepat setelah Lampard keluar dan masuklah Tuchel. Lampard ini adalah pelatih yang membuka jalan sebenarnya bagi Tuchel untuk bisa merebut Liga Champion. Karena di fase grup dia masuk meloloskan Chelsea sebelum di fase knockout diteruskan oleh Tuchel dan akhirnya Tuchel bisa memberikan gelar di UCL saat mengalahkan Manchester City di final dengan 1-0. Dan bersama Lampard muncul pemain-pemain yang bagus-bagus juga, termasuk 2 anak muda, Mason Mount dan Reece James. Dia masih bisa mendapatkan pemain-pemain setelah ditransfer dengan angka yang tinggi seperti Ben Chilwell, kemudian Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, sampai di Edward Mendy, semua tuh datang di masa Lampard ya, dan akhirnya menjadi sebuah pemain-pemain yang diandalkan oleh Thomas Tuchel sampai saat ini ya di Chelsea. Nah, kita kembali dengan Lampard. Sekarang dia sudah menukangi Everton dan kita akan lihat nantinya gebrakan dia bersama dengan Everton tentunya, karena setelah dia melawan Brentford dan juga bertanding melawan Newcastle nantinya di tanggal 9, lawan terkuat yang ada di papan atas yang akan menjadi lawan mereka adalah Manchester City yang memimpin klasemen sementara. Memang mereka akan menjamu Manchester City di Goodison Park. Namun berbahaya. Pertandingan pertama di Etihad mereka kalah dengan 3-0. Dan ini pekerjaan juga yang tidak mudah. Ya, menahan imbang saja sudah cukup menjadi kejutan bagi Everton kalau melawan dengan Manchester City. Karena Everton ini juga pernah menahan imbang ketika masih di tangan Rafa Benitez ya. Mereka menahan imbang Chelsea di Stamford Bridge 1-1. Dan ini yang menarik.
setelah mereka menghadapi lawan kuat seperti City pada tanggal 27 Februari ini, mereka akan ketemu dengan The Blues itu di Goodison Park pada tanggal 30 April. Ini yang ditunggu-tunggu. Sebuah laga penuh emosional, terutama dari seorang Frank Lampard. Nah, kalau Lampard bisa mengalahkan Chelsea, wah ini rame ya, karena dia akan berhadapan dengan mantan klub dia, klub yang pernah membesarkan namanya. Saya katakan tadi, dengan 13 musim, tidak mudah untuk bermain dalam 13 musim, bahkan dia ikut di 13 musim itu memberikan 3 gelar di IPL, 2 bersama dengan Jose Mourinho ya pada 2005 dan 2006, kemudian di 2010 bersama dengan Carlo Ancelotti. Jadi ini pemain yang bagus ya, pemain yang luar biasa. Dan sekarang dia coba untuk bisa merajut mimpinya bersama dengan The Toffees, Everton. Apakah dia akan berhasil bersama dengan Everton, atau lagi-lagi dia akan dipecat sebelum masa berakhir pada 2024 kalau tidak ada hasil yang bagus? Ini konsekuensi, resiko bagi seorang pelatih Lampard. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan dia mampu mengangkat performa lagi kembali dari Everton untuk bisa naik masuk di 10 besar. Kita akan nantikan itu bersama dengan Frank Lampard. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.